Ini bicara keridhaan jamaah. Bicara amarah. Kalau kita, subhanallah, kita itu takut dimarahin sama atasan. Kita takut, ya manajer kita mungkin gak suka sama kita. Nanti akan berdampak kepada karir kita. Bahkan sebagian dipecat, dihasut. Ketika bosnya gak suka. Ini dalam kehidupan kita. Sehingga kita berupaya untuk mendapatkan keridhaan dari orang. Sebagian mencari keridhaan orang dengan nebus, dengan nyogok, dengan fulus. Dan itu terjadi. Di negeri kita juga terjadi. Kita tahu nggak apa yang membuat Allah ridho sama kita? Abdullah bin Umar mengatakan, ridha Rabb fi ridha walid. Keridhaan Allah itu bergantung sama keridhaan orang tua. Allah akan ridho kalau orang tua kita ridho sama kita. Antum berapa kali nyakitin orang tua? Membuat orang tua nangis. Membuat orang tua murka. Padahal yang kita perlukan dalam kehidupan ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita udah bisa tahu caranya. Gimana kita tahu Allah ridho sama kita? Kita membuat orang tua ridho sama kita. Itu salah satu ukuran. Selama permintaan orang tua, permohonan orang tua itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, selama ini minta oleh orang tua adalah hal yang ma'ruf, yang kita bisa memenuhinya dan tidak membahayakan diri kita, maka kita harus sami'na wa ata'na. Agar Allah ridha sama kita. Wa sakhatur Rabb, dan kemurkaan Rabb itu bergantung sama kemurkaan orang tua. Maka berapa banyak anak yang hidup sengsara karena durhaka sama orang tua. Ahibati fillah, kalau kiranya tidak ada balasan buat berbakti kepada orang tua kecuali Allah ridha sama kita, bukankah yang kita cari dalam kehidupan ini ridwanullah? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, tuh orang-orang beriman. Mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tatkala Allah ridha sama kita jemaah, selesai sudah. Dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, mereka mau bergabung, bersatu padu, membenci kita, kita nggak ada urusan sama antum. Kalau Allah ridha sama kita. Makanya sampai ada yang mengatakan, seorang penyair ya, seorang pujangga mengatakan, laitaka tarda, laitaka tahlu, wal hayatu mariratun, walaitaka tarda, wal anamu ghidabu. Andai kata engkau ya Allah manis dan hidup ini pahit, gak peduli aku ya Allah. Andai kata engkau ridha sama aku dan seluruh umat manusia itu murka sama aku, benci sama aku gak peduli sama mereka. Laita alladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Kalau yang terjadi, hubunganku sama engkau itu baik, terjaga, dan hubunganku sama manusia rusak, aku gak peduli. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Kalau benar kecintaanmu ya Rabb, urusannya mudah. Semua yang ada di muka bumi dari tanah dan akan kembali jadi tanah. Apa yang perlu kita cari keridhaannya dari tanah-tanah? Kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Caranya jangan pernah menangiskan orang tua. Ngomong sama orang tua, dipilih kata-kata yang tepat dan waktu yang sesuai. Dan intonasi yang menyenangkan. Wa qul lahuma qawlan karima. Mengatakan aja dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jamaah. Wallahi kita kalau bicara adab ini memang perlu ditekankan masalah adab. Beberapa waktu yang lalu ada anak yang bunuh orang tuanya gara-gara rokok. Na'udzubillah min dzalik. Terjadi. Ada anak yang ribut sama orang tuanya gara-gara warisan. Maka kalau antum ingin diridhai Allah SWT, ingin rezekinya dilancarkan, ingin hidupnya sakinah, mawaddah warahmah bersama keluarga antum, jangan pernah menyakitin hati orang tua. Ketika antum nyakitin hati orang tua, suatu saat balasan itu akan tiba. Barakallahu fikum. Taib. Kita masuk ke hadis
Yang ketiga, nah di sini berbakti kepada ibu ya. Anak akan bacakan hadisnya. Abu Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata, an Baz bin Hakim, an abihi, an jaddihi, qultu ya Rasulullah, man abar? Qala ummak. Qultu man abar? Qala ummak. Qultu man abar? Qala ummak. Qultu man abar? Qala abaka thumma al-aqrab fal-aqrab. Nah, fadhal. Dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pada siapa aku berbakti? Beliau bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu? Nah, lalu ibumu. Afwan, sebentar Ustaz. Macet Ustaz. Apa yang macet nih? PDF-nya? Nah, di-share aja di sana. Belum di-share. Nah, baca di tempat kita. Ibumu, jawab beliau, aku bertanya lagi, lalu beliau menjawab ibumu. Aku bertanya lagi, lalu beliau menjawab ayahmu, lalu orang yang terdekat. Masya Allah jamaah. Ini buat mereka aktivis gender. Yang mereka mengatakan mereka belain perempuan. Ibu, engkau belain apa enggak? Engkau belain ibu enggak? Setahun cuma dikasih 1 hari. Hari ibu. Bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan kita sebagai muslim? Kita lihat nih. Bagaimana sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa yang paling berhak mendapatkan kebaktian. Siapa? Aku berbakti sama siapa sih? Dan riwayat lain dikatakan, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa di antara manusia yang paling berhak mendapatkan pengabdianku, kebaktianku, siapa? Yang perlu aku dampingin, aku temenin, siapa di antara seluruh umat manusia ini? Laki-laki? Bukan. Perempuan. Ibu. Tanya lagi, terus siapa setelah ibu? Ibumu lagi. Terus siapa lagi? Ibumu. Yang ketiga ibumu. Kemudian yang keempat baru bapak. Lalu yang dekat lagi. Subhanallah jemaah. Sedangkan kadang kala kita ini sama ibu jauh. Kita lebih dekat sama ibunya anak-anak kita. Banyak di antara kita itu yang lebih berbakti sama ibunya anak-anaknya, bukan ibu kandung dia. Kenapa sih perempuan kok begitu dimuliakan di dalam Islam? Jadi kalau ada susunan orang terbaik di dunia ini, orang paling berjasa di muka bumi ini yang kita harus berbakti sama dia, yang pertama adalah perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan, nomor 4 baru laki-laki. Mungkin nomor 5 perempuan lagi. Istrimu mungkin. Tapi yang pertama adalah ibumu. Kemudian siapa? Ibumu lagi. Kemudian siapa? Ibumu. Kenapa jemaah? Kok ibu itu mendapatkan kebaktian yang lebih daripada ayah? Nanti kita akan bahas juga bagaimana berbakti sama ayah. Tapi ibu ini memang Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Ada peran-peran yang dilakukan ibu yang tidak mungkin dilakukan ayah. Nggak mungkin.
Yang pertama adalah mengandung. Hamalathu ummuhu kurhan. Mengandung dalam kondisi susah payah ibu kita. Antum sekarang kalau ngeliat istri antum ngandung, dulu ibu antum yang ngandung antum. 9 bulan jemaah. Bagaimana susah payah dia. Makan ini muntah. Bagaimana dia harus keluar duit. Sama bapak juga nganterin ibu ngelihat gimana perutnya. Gimana nih jabang bayi. Nanti umur 7 bulan Masya Allah semakin berat, semakin buncit perutnya ibu. Rusak tubuh ibumu yang indah. Gara-gara engkau pernah ada di sana selama 9 bulan. Tapi dia nggak peduli. Dia makan makanan yang kadang-kala dia nggak suka. Demi siapa? Demi yang ada di dalam. Tidur nggak bisa tengkurap. Kanan kiri capek. Itu yang nggak pernah digantikan oleh laki-laki. Engkau cari laki-laki di muka bumi ini. Nggak akan pernah dapat menggantikan peran ibu untuk mengandung anak. Peran yang kedua, yang nggak bakal tergantikan, adalah melahirkan itu anak. Dulu dengan satu cara, ya udah melahirkan, keluar dari rahimnya, keluar dari bawah, berdarah-darah, sakit, teriak, wa wada'athu kurha. Yang satu rasa sakit ketika dia melahirkanmu, itu nggak akan terbalaskan dengan semua kebaikan. Bapak enggak, bapak cuma nungguin di luar. Doa bapak minta sama Allah. Kasih tahu alhamdulillah udah lahir, alhamdulillah, sujud syukur bapak, masya Allah suka engkau lahir. Peran ketiga yang nggak mungkin digantikan oleh bapak, nyusuin. Kata Allah Azza wa Jal, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Hamil dan menyusuinya yang nggak mungkin tergantikan jemaah. Nggak mungkin bapak mungkin minum jamu ya, bapak minum jamu supaya keluar air susu menyusuin anaknya. Maaf ya. Itu peran ibu. Pantas kalau ibu itu perempuan dalam Islam jangan dikasih beban dia. Beban untuk cari nafkah, enak banget bapaknya. Engkau suami kasih makan tuh istrimu. Engkau berikan nafkah kepada anak-anakmu. Kenapa? Istrimu udah capek. Engkau mau bayar berapa kepada istrimu yang hamil anakmu selama 9 bulan? Berapa engkau akan bayar? Makanya kalau perempuan itu setelah dia itu capek masih disuruh kerja, suruh cari duit, suruh cari nafkah, suruh keluar rumahnya cari duit, sana kasih makan anak-anakmu. Terus tugasnya suami ngapain? Maka sejatinya rumah tangga itu adalah berbagi tugas. Jadi bukan Islam mendolimin wanita ketika wanita di rumah. Bukan menghormatin mereka. Engkau ratu yang harus diagungkan. Cukup kata suami, cukup aku yang capek, yang lelah. Aku udah bahagia banget ngelihat engkau gendong anak, nyusuin anak. Allahu Akbar. Yang mungkin sebagian perempuan gak suka. Dan iblis pun gak suka perempuan-perempuan itu dihormatin di rumahnya. Dia ingin perempuan itu harus capek, berlelah diri. Baru yang nomor 4, bapakmu baru bapak. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW mengatakan ini, karena kadangkala anak itu kurang ajar sama ibunya. Kalau sama bapak takut, digampar sama bapaknya. Sama ibu kadangkala kurang ajar. Apalagi kalau tahu ibunya butuh sama dia, hati-hati engkau. Engkau yang butuh sama ibu. Ingat, di perutmu tuh ada pusar. Jadi semua manusia itu Allah kasih tanda di perutnya. Ada lubang yang gak akan hilang lubang itu. Agar engkau tahu, engkau pernah 9 bulan minum dari darah ibu. Dari sana. Oh, subhanallah. Ketika engkau mandi, engkau dapat melihat, ya Allah, jadi ingat sama ibu. Setelah itu baru yang dekat sama engkau ya, istrimu, anakmu. Tapi yang pertama, kedua, ketiga ibu, yang keempat baru bapak.